Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mary Margareta Yulianti dengan NIM C1C021176. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perpajakan 1 saya dengan judul SPT dan SSP. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu SPT. SPT merupakan singkatan dari surat peringatan. SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Macam-macam SPT. Secara garis besar, SPT dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, surat pemberitahuan masa, yaitu surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Dan yang kedua, surat pemberitahuan tahunan, adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Selanjutnya adalah fungsi daripada SPT. Fungsi SPT itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, bagi wajib pajak penghasilan, dan yang kedua, bagi pengusaha kena pajak. Fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan yaitu sebagai sarana untuk melaporkan jumlah pajak terhutang dan melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam satu tahun pajak. Sedangkan fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak yaitu yang pertama sebagai sarana untuk melaporkan PPN dan PPNBM, yang kedua melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, dan yang ketiga melaporkan pelunasan pajak oleh PKP dalam satu masa pajak. Selanjutnya, bentuk dan isi dari SPT. Secara umum, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sekurang-kurangnya memuat jumlah peredaran, jumlah penghasilan kena pajak, jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, serta harta dan kewajiban di luar kegiatan usaha atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak orang pribadi. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Sedangkan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai sekurang-kurangnya memuat jumlah dasar pengenaan pajak, jumlah pajak keluaran, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan daripada pajak. Selanjutnya, yang wajib mengisi SPT. Yang pertama yaitu setiap orang pribadi yang menerima penghasilan yang jumlahnya melebihi batas PTKP. Dan yang kedua, setiap badan yang didirikan di Indonesia atau berkedudukan di Indonesia yang terdiri dari PT, CV, persekutuan, koperasi, yayasan, BUMN, dan BUT atau bentuk usaha tetap. Selanjutnya adalah pembetulan SPT. Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindak pemeriksaan. Apabila pembetulan surat pemberitahuan menyatakan rugi atau lebih bayar, maka pembetulan surat pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum kadaluarsa penetapan. Kadaluarsa penetapan adalah jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Selanjutnya, batas waktu penyampaian SPT. Yang pertama, untuk surat pemberitahuan masa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Khusus untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Yang kedua, untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Dan yang ketiga, untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Selanjutnya adalah penundaan penyampaian SPT. Wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan sebagaimana dimaksud untuk paling lama 2 bulan sejak batas waktu penyampaian SPT tahunan dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan. Pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan ini dibuat secara tertulis dan disampaikan ke kantor pelayanan pajak sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan berakhir dengan cara melampirkan 1. Perhitungan sementara pajak terhutang dalam 1 tahun pajak yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang. Yang kedua, laporan keuangan sementara. Dan yang ketiga, surat setoran pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terhutang. Pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan dapat disampaikan 1. Secara langsung, 2. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat, dan yang ketiga dengan cara lain yang meliputi 1. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat,
Dan yang kedua, saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Selanjutnya adalah sanksi terlambat atau tidak menyampaikan SPT. Yang pertama itu ALPA. Untuk ALPA yang disebabkan oleh 1. Tidak menyampaikan dan 2. Menyampaikan SPT tidak benar, maka akan dikenakan sanksi kurungan pidana 1 tahun dan denda 2 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar. Yang kedua, untuk percobaan penyalahgunaan NPWP atau NPDKP, menyampaikan SPT tidak lengkap atau tidak benar dalam rangka restitusi atau kompensasi, maka akan dikenakan sanksi pidana 2 tahun dan denda 4 kali jumlah restitusi atau kompensasi. Yang ketiga, untuk sengaja tidak mendaftarkan diri, tidak menyampaikan SPT tidak benar, pembukuan palsu, tidak setor pajak yang dipungut, maka akan dikenakan sanksi pidana penjara 6 tahun dan denda setingginya 4 kali jumlah pajak terhutang. Yang keempat, untuk pengulangan sengaja, syarat belum lewat 1 tahun selesai menjalankan sanksi pidana sudah berbuat lagi, maka akan dikenakan sanksi pidana 2 kali. Yang kelima, menyampaikan SPT tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Dikenakan sanksi administrasi sebesar 100.000 untuk SPT masa bulanan PPH dan 500.000 untuk SPT masa bulanan PPN. Untuk tahunan, 100.000 untuk SPT orang pribadi dan 1 juta untuk SPT badan. Dan yang terakhir itu jika SPT yang telah disampaikan dibetulkan sendiri, maka akan dikenakan sanksi 2% sebulan maksimal 24 bulan atas jumlah PKB. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SSP. SSP adalah kepanjangan dari surat setoran pajak, yaitu bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. SSP sendiri berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. Selanjutnya adalah batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak. Jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak itu diatur sebagai berikut. Yang pertama itu pembayaran massa. Ada banyak pembayaran massa, contohnya yang pertama adalah PPh Pasal 4 Ayat 2 yang dipotong oleh pemotong pajak penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, kecuali ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Yang kedua, PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dan contoh ketiga yaitu PPN atau PPN dan PPNBM yang pemungutnya dilakukan oleh pemungut PPN yang ditunjuk selain bendahara pemerintah, maka harus disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya, yang kedua ada surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dan surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Dan yang ketiga, kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan harus dibayar lunas sebelum surat pemberitahuan pajak penghasilan disampaikan. Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Setiap keterlambatan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Baiklah, terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.